Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan capek kita, ngantuk kita di jam-jam yang rawan sebenarnya. Udah gitu bahasanya berat lagi. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya ya kita niatkan karena Allah, dan juga kita harapkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan kajian kita fikih waris ya, yang keempat, yaitu soal pembagian warisan. Kita udah mulai masuk nih sedikit demi sedikit ya dalam pembahasan ilmu waris ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ahli waris ya, siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa saja yang bukan ahli waris ya. Yang ahli waris dari laki-laki ada berapa kemarin? Ya, ada 15 ya. Ada 15. Pertama siapa? Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian siapa? Bapak. Kemudian kakek dari siapa? Dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Kemudian masuk kita ke saudara. Saudara siapa saja jadi ahli waris? Semua. Saudara kandung, sebapak, seibu. Saudara kandung, sebapak, dan seibu. Kita turun ke keponakan. Siapa jadi ahli waris? Keponakan dari saudara laki-laki sekan, kemudian keponakan dari saudara laki sebapak. Ya, keponakan dari saudara laki seibu bukan ahli waris. Kita pindah ke paman. Paman yang jadi waris siapa? Paman dari bapak sekandung. Paman dari jalur bapak, dan juga paman dari jalur bapak sebapak. Ya, jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu, tidak, bukan ahli waris. Kita turun lagi ke bawah, sepupu, anak paman. Siapa yang jadi waris? Anak laki-laki dari paman sekandung, dari paman bapak ya. Anak laki-laki dari paman jalur bapak sekandung. Kemarin agak ketinggalan. Yang kedua ada lagi anak laki-laki dari paman jalur bapak seibu. Jadi sepupu jalur paman seibu itu ada kemarin agak kurang ya. Kita ingatkan lagi. Ya. Baru kemudian siapa? Suami. Suami, kemudian orang yang memerdekakan budak itu tidak sekarang tidak ada. Ya, jadi semuanya 15. Anak laki-laki paman jalur bapak seibu. Sebapak, maaf. Sebapak bukan seibu. Sebapak. Yang seibu nggak dapat. Ya. Jadi sepupu lah ya. Sepupu dari jalur paman, jalur bapak sekandung, dan sepupu paman jalur bapak sebapak. Yang seibu tidak. Baik, itu dari laki-laki. Kalau dari wanita berapa semuanya? Kalau wanita agak gampang. 10. Ya, dimulai dari siapa? Anak perempuan. Kemudian
cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita pindah ke nenek. Ibu, oke, ibu. Terus nenek dari jalur ibu dan bapak. Kakek dari jalur ibu? Tidak. Ya, nenek, jalur ibu dan bapak. Baik, kemudian turun ke bawah ke cucu udah ya. Saudara perempuan. Saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu. Bibi gimana? Bibi nggak ada. Keponakan nggak ada, sepupu nggak ada. Sudah sama istri. Ya istri. Dah. Baik, sama mu'tiqah. Baik, itu semua ahli waris. Baik, kita masuk sekarang kepada pembagian ahli waris. Golongan ahli waris, ya, ini karena kita udah bicara tentang ahli waris ya. Dari cara pembagiannya. Jadi sekarang ahli waris dari cara pembagiannya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Disebut pertama ashabul furud. Ashabul furud. Ya. Apa yang disebut ashabul furud? Yang mendapatkan bagian pasti dan tertentu. Jadi bagiannya udah tertentu. Dalam arti kata prosentasenya. Prosentasenya udah jelas. Ya, dari mulai yang paling tinggi ya 2/3 begitu ya. Kemudian nanti setengah, kemudian 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. Nah itu namanya ashabul furud. Ya, yaitu pembagiannya berdasarkan prosentasenya. Jadi sudah jelas bagiannya. Siapa mereka? Seluruh ahli waris perempuan. Seluruh ahli waris perempuan itu ashabul furud, kecuali 1-2 kasus ya. Itu pun bukannya asobah tapi ikut ya, khusus anak perempuan kalau bareng sama anak laki. Ya. Selebihnya adalah ashabul furud. Ya. Seluruh ahli waris perempuan ya tadi ya, anak perempuan, ibu, istri, ya, saudara perempuan itu ashabul furud. Itu yang pertama. Yang kedua asobah. Asobah itu apa? Sisa. Jadi setelah nanti warisan dibagi berdasarkan ashabul furud, ada sisanya. Nah itu disebut asobah. Ya, sisanya disebut asobah. Siapa yang mendapatkan asobah? Seluruh ahli waris laki-laki kecuali 2 yang tidak mendapatkan asobah. Siapa? Suami dan saudara laki seibu. Suami dan saudara laki seibu. Begitu ya. Ya anak laki, bapak, kakek, paman, saudara laki, sekandung, sebapak, ya ponakan, sepupu, itu semua dapatnya asobah. Modelnya asobah. Yang lain dibagi dulu berdasarkan ashabul furud, ya, baru kemudian nanti sisanya kalau dapat, ya, kalau dapat sisanya itu akan diambil oleh ahli waris yang mendapatkan asobah. Ya, jadi asobah di sini maknanya sisa. Ya, makanya kadang-kadang suka dibercandain ya, makanan banyak tinggal sisa, wah dapat asobah nih kita, gitu. Dapat sisa gitu. Ada lagi sedikit kasusnya ashabul furud dan asobah. Dia udah dapat prosentase, dapat juga asobah. Ya, jadi ntar istilahnya misalnya 1/6 plus asobah. Ya, itu bapak itu biasanya. Itu kasusnya kakek dan ayah dalam beberapa kasus. Ya, itu kakek dan ayah, ya, ayah yang sering terjadi dalam beberapa kasus saja.
Ya, dia gabungan. Ashabul furud juga dia dapat, asobah juga bagiannya dia dapat. Jadi 3 ini saja secara garis besar terkait dengan pembagian waris ya kepada ahli waris. Jadi ashabul furud, asobah, dan ashabul furud dan asobah. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana saya katakan tadi ya sebelumnya, bahwa dari semua ahli waris ada berapa ahli waris yang pasti dapat? 6 ya. Siapa aja? Anak laki atau perempuan, suami, istri, bapak, ibu, udah itu aja. Makanya 6 ini kita kencengin nih. Ya. Makanya sampai di sini dulu mungkin bahasan kita hari ini, agar yang paling penting kita paham dan kita dapat gitu ya. Sebab kalau ini kita bisa, yang lain ya insya Allah tinggal menyusul ya. Tinggal menyusul, tinggal melengkapi. Sebab yang lain itu nanti bisa dapat, bisa enggak ya. Dan diantara yang menghalanginya adalah diantara yang 6 ini ya. Apakah kadang karena ada bapak, karena ada anak laki gitu ya, itu atau ada anak perempuan, itu mereka diantaranya yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Maka insya Allah setelah ini baru kita belajar tentang al-hajb ya, penghalang-penghalang tersebut ya, agar kita tahu terhalangnya oleh siapa dan oleh siapa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama akan kita bahas 2 ahli waris, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan ya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana bagian anak laki-laki? Ya, ini paling gampang. Pokoknya kalau anak laki-laki nggak ada lain kecuali asobah dalam semua kondisi. Ya, jadi memang kalau dalam ilmu waris ya yang paling benar-benar mendapatkan jatah ya terbanyak dan mendapatkan fasilitas atau privilege ya, keistimewaan memang anak laki-laki. Ya. Baik asobah bin nafsi, dia bisa ngambil sendiri, atau nanti asobah bil ghair, bagi ya, dengan anak perempuan ya, dengan anak perempuan. Ya, pokoknya dia dapat asobah. Kalau asobah bin nafsi itu ambil semuanya. Atau kalau memang anak lakinya banyak, tinggal dibagi berapa jumlah mereka. Tapi kalau ada anak perempuan, ya mengajak anak perempuan juga untuk sama-sama dapat asobah. Cuma sebagaimana ketentuan sudah dijelaskan ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, anak lakinya dapat jatah 2 dibanding anak perempuan yang dapat jatah 1. Begitu ya. Itu anak laki. Baik, bagaimana dengan anak perempuan? Pertama, asobah bil ghair tadi, asobah bil ghair. Ya. Kalau asobah bin nafsi dia ngambil sendiri. Kalau ini asobah bil ghair karena dia diikutkan. Dengan siapa? Dengan saudara lakinya. Ya, jadi jika almarhum meninggalkan anak, ada anak perempuan, ada anak laki. Anak lakinya dapat asobah, anak perempuannya diikutkan dengan anak laki, jadi dapat asobah. Ya, jadi dapat asobah. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat setengah. Disebut an-nisf ya. Dapat setengah. Bagaimana dapat setengah? Jika anak perempuan seorang saja, sendiri, 1 orang ya. Jika anak perempuan seorang ya. Dan tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada anak, jadi anak perempuannya seorang, tunggal anaknya ya. Anak tunggal. Candaan ikhwan ya begitu. Ya saya mah nggak macam-macam nyari istri. Yang penting solehah. Syukur-syukur anak tunggal kan. Ya. Baik. Ya. Anak perempuan sendiri. Ya. Dan tidak ada anak laki. Kenapa? Kalau ada anak laki, jadi apa? Asobah bil ghair, nggak dapat setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, berdua atau lebih, masuk kepada pembagian yang ketiga, jadi 2/3.
2/3. 2/3 jika anak perempuan lebih dari 1. Maka anak perempuan ngambil 2/3. 2/3 ini maksudnya bukan satu orang dapat 2/3 ya, tapi sejumlah harta tadi semuanya harta waris diambil 2/3 lalu dibagi dengan jumlah anak perempuan yang ada ya, 2/3 ya, dari harta waris. Begitu ya. Kalau apa? Anak perempuannya lebih dari 1 dan tidak ada anak laki. Sebab kalau ada anak laki, gimana ke rumusnya? Balik lagi ke awal, asoba bil bayi. Paham ya? Jadi soal ada dua masalah. Ada anak laki atau tidak, sendiri atau lebih dari 1. Kalau anak perempuan, kita ulang lagi. Kalau anak perempuan sendiri dan tidak ada anak laki-laki, dapatnya berapa? Kalau anak perempuan lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki, dapatnya 2/3. Kalau ada anak laki-laki berapa? Asobah bil ghaib. Ini konsen juga lah ya. Pusingnya lumayan muter-muter biasanya. Kalau ada anak laki jadi asobah bil ghaib. Kalau nggak ada anak laki, lihat dulu sendiri apa lebih. Kalau sendiri dapatnya berapa? Setengah. Kalau lebih dari 1 dapatnya berapa? 2/3. 2/3. Kalau ini hadisnya jelas, ayatnya jelas. Ini yang kita udah hafal insyaallah ibu ya. Saya nggak usah tanya lagi lah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsain fa in kunna. Perhatikan. Fa in kunna nisaan. Jika mereka anak perempuan nisaan, fauqat nataini, lebih dari 2. Ya maksudnya 2 dan lebih. Falahunna sulusa ma tarok. Maka mereka mendapatkan berapa? Sulusa. Asalnya sulusani asalnya. Ya, tapi dibuang nunnya karena apa ya? Jadi mudhof ilaih. Jadi falahunna sulusa ma tarok. Maka mereka anak perempuan tadi 2 dan lebih dapatnya berapa? 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu wahidatan, tunggal, sendiri, falahan nisfu, maka dia dapat setengah. An-nisfu. Paham? Paham insyaallah ya? Baik, kita lihat lagi. Ini agak pusingan dikit nih. Ya. Sekarang bagian ayah. Almarhum meninggal, ayahnya masih ada. Pasti dapat nggak? Pasti dapat. Almarhum meninggal, bapaknya masih ada. Ya, mau dia punya anak, nggak punya anak, bapak pasti dapat. Baik. Pertama bagian ayah 1/6. 1/6. Ya. Apa? Jika almarhum punya anak laki-laki, ya, atau cucu laki dari anak laki. Jika almarhum punya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki. Ya. Ya. Orang meninggal, ada anak laki atau nggak ada anak laki tapi ada cucunya laki, maka ada ayahnya dapat 1/4. Kaedahnya punya, ya, punya. Baik, itu 1/6. Yang kedua, dapatnya asobah. Ya, ini ayah nih, kadang dia dapat asobah, kadang dia dapat ashabul furu', ya, ayah tuh, ya. Kalau anak laki tadi asobah aja. Baik, asobah dapat sisa jika almarhum tidak punya anak dan cucu. Cucu di sini maksudnya apa? Cucu laki dari anak laki. Sebab kalau cucu laki dari anak perempuan tidak bukan ahli waris. Jika almarhum
tidak punya anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, maka dia dapatnya asobah, sisa, dapatnya sisa. Ya, ahli waris itu dapat asobah bisa banyak bisa sedikit, ya, itu syariat udah ngatur, ya. Oh, kok ini dapat asobah nggak mesti banyak, bisa jadi dia lebih sedikit, bisa juga bisa lebih banyak, tergantung situasi dan kondisi. Oke, baik. Kalau almarhum punya anak dia dapat 1/6. Kalau almarhum tidak punya anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka dia dapat asobah. Ya. Baik, berikutnya, almarhum hanya punya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Tadi yang asobah ini ditambahin lagi ya, tidak punya anak laki. Ya, lebih tepatnya tidak punya anak laki atau cucu laki dari anak laki. Nah, sekarang almarhum punya anak, tapi anaknya perempuan. Atau nggak punya anak, katakan udah meninggal anaknya, yang ada cuma cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka dapatnya berapa? 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Ya, jadi sedikit bayangkan, kalau punya anak laki dapatnya 1/6. Kalau nggak punya anak laki atau cucu laki dari anak laki dapatnya asobah. Kalau anaknya yang ada cuma perempuan, tidak ada anak laki, dapatnya berapa? 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Bagian ibu. Dapat 1/6 juga. Jika almarhum punya anak, baik laki atau perempuan. Ini kalau ibu, agak beda dikit dengan bapak. Kalau bapak tadi kalau punya anak laki saja. Kalau ibu, jika anaknya yang meninggal itu, ya, itu punya anak baik laki atau perempuan, atau cucu dari anak laki, baik cucu laki atau perempuan dari anak laki. Atau jika almarhum punya 2 saudara lebih. Saudaranya ada, almarhum punya saudara yang saudaranya ahli waris, tapi saudaranya 2 atau lebih. Itu dapatnya 1/6. Dapatnya 1/6. Ada 3 syarat. Punya anak, ibu nih ya, anaknya baik laki atau perempuan, atau cucu dari anak laki, atau almarhum punya 2 saudara lebih, bukan 1 ya. Sebab kalau 1 nanti ada ketentuan berikutnya, itu 1/6 dapat. Kemudian dapat 1/3 jika apa? Jika almarhum tidak punya anak. Karena almarhum gak punya anak. Kalau tadi kan bapak, kalau almarhum gak punya anak laki-laki khususnya, bapak dapat apa? Asobah. Kalau ibu, jika almarhum tidak punya anak, ya, dan saudara lebih dari 1, ya, maka dapatnya 1/3. Ya. Jika almarhum tidak punya anak dan saudaranya lebih dari 1, maka dia dapat 1/3.
Bukan saudara lebih dari satu nih ya, saudaranya satu, bukan lebih dari satu. Agak salah nih berarti. Sebab kalau saudara lebih dari satu dapatnya seperenam di atas ya. Seperti ini saudaranya satu. Ya. Tidak masalah, laki atau perempuan. Yang penting ahli waris. Kalau saudara ahli waris semua kan? Baik, saudaranya satu. Almarhum nggak punya anak. Saudaranya satu, dapatnya sepertiga. Sebab kalau saudaranya lebih dari satu, seperenam. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi kondisi ibu dapat sepertiga sisa. Ini kalau ada bab khusus memang ya. Tapi saya tidak mau singgung masalah ini, langsung aja kita praktekkan. Ya, karena ini nanti ada latar belakangnya. Tapi itu terlalu jelimet ya kalau kita. Yang penting dia masuk dalam bab ini. Ibu dapat sepertiga sisa. Jadi bukan sepertiga harta, sepertiga sisa. Jadi hartanya diambil dulu, nanti ada sisanya. Nah, ibu dapat sepertiga sisa. Itu nanti kita perjelas kalau udah mulai menghitung ya. Kapan? Jika almarhum meninggalkan suami atau istri dan bersama ayah. Bersama ayah. Maksudnya ada orang meninggal. Katakan istri seorang wanita meninggal. Dia ada suaminya, ada ibunya, ada ayahnya. Ada ibunya, ada ayahnya. Coba perhatikan, suami nggak ada anak, tidak ada anak. Ayah kalau nggak ada anak dapat berapa? Dapat asobah. Istri dapat tuh berapa kalau nggak ada anak? Istri dapatnya berapa? Kalau nggak ada anak, seperempat. Kalau nggak ada istri, bukan ibu. Bedakan istri sama ibu tuh hampir mirip. Belum ada. Baiklah kita baca dulu. Ini istri belum ada. Baik. Nanti ibu dapat sepertiga dari sisa. Sepertiga dari nanti kita lihat dulu ya. Bukan sepertiga harta. Kalau yang tadi ini seperenam harta. Sepertiga harta. Kalau ini enggak, sepertiga dari sisa. Baik, nanti kita lihat. Ayatnya ini, ayat berikutnya surat An-Nisa juga, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak. Kedua orang tua, bapak dan ibu itu masing-masing. Ini bukan bapak ibu seperenam bagi dua, mereka tidak. Masing-masing dapat seperenam. Beda kalau tadi anak perempuan. Kalau anak perempuan 2 dan seterusnya dapat berapa? 2 lebih dapat berapa anak perempuan? 2/3. Kalau nggak ada anak laki-laki. Nah itu 2/3 nanti dibagi jumlah anak perempuan. Tapi kalau bapak ibu dapat seperenam, masing-masing dapat seperenam, bukan seperenam dibagi 2, bapak dan ibu, bukan. Ya, itu bedanya. Maka di sini katakan likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dapat seperenam. Kalau apa? Kalau yang meninggal tidak meninggalkan anak, In kana lahu kalau punya anak, Kalau yang meninggal punya anak, ini sama-sama bingung. Kalau yang meninggal punya anak, dapat seperenam. Baik. Fa illam yakun lahu walad, kalau yang meninggal tidak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, maka bapaknya mewarisinya dan ibunya dapat sepertiga. Kalau tidak punya anak, ibunya dapat sepertiga. Nah, di sini memang nanti ada perbedaan pendapat ya. Bapaknya ini ada yang mengatakan juga dapat asobah.
Ya. Kalau umumnya memang yang dalam kitab-kitab fikih itu, bapak kalau yang meninggal tidak punya anak, bapak dapat asobah. Tapi sebagian ulama dan juga dipakai dalam undang-undang KHI itu, bapak dapat sepertiga seperti itu. Kalau nggak punya, gitu ya. Nah, itu perbedaan pendapat soal itu. Tapi umumnya dalam kitab-kitab fikih, kalau nggak punya anak, bapak dapat asobah. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Fali ummihis sudus. Kalau yang meninggal ya, punya saudara lebih dari satu, punya saudara lebih dari satu, maka ibunya dapat seperempat. Ibunya dapat seperempat. Ya. Kita balik lagi dulu. Ya, sekali lagi, jika almarhum bagian ibu ya punya anak laki atau perempuan atau cucu dari anak laki, ya, dapat seperenam. Atau jika almarhum punya dua saudara lebih, ada orang meninggal, ya, punya anak, maka ibu dapat seperenam. Nggak punya anak, lihat dulu punya saudara nggak? Ada, punya berapa saudaranya? 2, 3, 4, berarti dapatnya seperenam. Kalau saudaranya satu dan almarhum tidak punya anak, dapatnya berapa? Sepertiga. Dapatnya sepertiga. Ada juga kondisi sepertiga sisa jika almarhum meninggalkan suami atau istri. Jadi apakah suami atau istri. Dan ada ayah, ada bapak. Ya. Baik, itu kondisi bapak dan ibu. Kita lanjutkan lagi. Suami istri. Nah, ini yang agak lebih mudah. Suami gampangnya kalau yang meninggal istri kemudian punya anak atau cucu dari anak laki. Jadi sama tuh. Cucu itu kalau nggak ada anak, dia menempati posisi anak. Ya. Maka bagian suami adalah setengah. Kalau istrinya punya anak, bagian suami berapa? Seperempat. Kalau istri punya anak, bagian suami seperempat. Ya. Bagian suami seperempat. Ya. Baik, kemudian bagian istri bagaimana? Tinggal diturunin aja. Ya, tadi suami seperempat kalau istri punya anak. Nah, istri kalau suaminya nggak punya anak atau dari suaminya nggak punya anak, maka dia dapat seperempat. Kalau suaminya nggak punya anak, kalau dari suaminya dia punya anak, ya, suaminya punya anak, ya, maka istri dapat seperdelapan. Ini baik anak dari mereka berdua atau suaminya punya anak dari istri lain. Paham? Dia misalnya punya 2 istri, apakah masih ada atau sudah meninggal atau bahkan sudah dicerai, anaknya itu dihitung sebagai ahli waris. Jadi kalau suami baik dari perkawinan dengan dia, si istri tadi, atau perkawinan dengan istri yang lain, apakah sudah meninggal atau belum, dicerai atau belum, punya anak. Nah, kalau suaminya punya anak, maka si istri dapatnya berapa? Seperdelapan. Ya. Nah, kemudian kalau lebih dari satu, ternyata istrinya ada 2 atau 3, ya, maka seperempat atau seperdelapan tadi dibagi rata, bukan masing-masing seperempat. Paham nggak? Bukan masing-masing seperdelapan, beda dengan tadi bapak dan ibu itu masing-masing seperenam. Ya, kalau yang meninggal punya anak. Kalau istri misal lebih dari 1,
maka masing-masing ya sesuai. Kalau memang misalnya ada anak, berarti masing-masing seperempat dibagi rata. Kalau nggak punya anak ya, seperempat dibagi rata. Kalau punya anak, 1/8 dibagi rata. Begitu, 1/8 dibagi rata. Ya. Dan ayatnya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walakum, dan bagi kalian para suami, dapat setengah nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari yang ditinggalkan istri kalian. Dengan catatan apa? Illam yakul lahunna walad, kalau istrinya tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, apabila sang istri punya anak, baik dari suami itu atau dari suami yang lain, misalnya dia ditinggal mati atau cerai lalu dia bawa anak, ya, maka falakumur rubu, kalian para suami dapat 1/4, gitu ya. Walahunna rubu, adapun mereka para istri dapat 1/4 mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakul lakum walad, kalau kalian nggak punya anak, dapat 1/4. Fa'in kana lakum waladun falahunna thumun, kalau mereka punya anak, maka mereka para istri dapat 1/8. Dapat 1/8. Mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, mimma diwasiyatin tusuna biha audai. Baik, paham ya? Masih pusing? Baik, kita coba dengan satu tugas ini. Coba cek dulu. Ya, memang kayak gini mesti banyak tugas sih. Kalau teori-teori aja nggak terlalu nyambung. Ada orang meninggal, ahli warisnya bapak, ibu, suami, cucu laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki. Tinggal lihat lagi tuh tadi, ya. Bapak bagaimana? Ya, biar jelas ya, lihat bapak. Yang meninggal istri, oke. Yang meninggal istri. Yang ada adalah ya seorang suami lah ya, seorang wanita yang meninggal. Yang meninggal seorang wanita, dia punya suami, bapak ibunya masih ada. Mungkin anaknya meninggal juga. Ya, anaknya udah gak ada. Ya. Yang ada cucunya. Cucunya laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki. Cucu perempuan dari anak laki. Suami dapat karena anaknya nggak ada. Hah? Anaknya udah meninggal, anggapnya anak meninggal. Baik, pertama, bapak dapat berapa? Kenapa dapat 1/6? Perhatikan bagian bapak. Baik, 1/6 plus asobah. Karena apa? Almarhum hanya ada anak cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak. Oke, 1/6 plus asobah. Ibu. Ini ibu sering ketukar sama istri. Ibu sama istri beda. Ibunya 1/6 kenapa? Ibu 1/6 berapa? Hah? Iya. Ibu dapat 1/6.
Lihat pernah? Jika almarhum punya anak laki atau perempuan atau cucu dari anak laki. Masih ada nggak masalah? Ya, itu kalau nggak ada cucu. Ini kalau posisinya suami atau istri dan ayah saja. Ini ada cucu. Cucu itu menggantikan anak. Jadi dianggap dia punya anak. Pokoknya kaidahnya, ya, ayah ibu kaidahnya kalau almarhum punya anak atau cucu masing-masing dapat 1/6, gitu saja. Kalau punya anak atau cucu masing-masing dapat 1/6. Cuma ayah ini nanti dapat plus lagi. Paham nggak? Jadi sudah dapat 1/6 plus atau kenapa? Karena anak yang ada, cucu yang ada adalah anak perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Ya, paham nggak? Sebab kalau seandainya anaknya laki atau cucunya laki, ayah itu hanya dapat asobah. Karena yang dapat asobah nanti anak laki. Anak laki. Jadi 1/3 itu ibu, 1/3 dari sisa kalau ahli warisnya hanya suami atau istri atau ayah. Kalau ada anak, mereka balik lagi ke kaidah 1/6. Karena kaidahnya apa? Kalau ahli waris ada anaknya, ayah dan ibu dapat 1/6. Cuma ayah dapat tambahan lagi asobah. Kenapa? Karena anaknya cuma perempuan. Begitu ya. Kalau anaknya laki, ayah hanya dapat berapa? Anaknya laki misalnya 1/6 aja. 1/6 aja. Paham gak, Bu? Bahwa kita lihat lagi ya. Bapak ahli waris, bapak, ibu, suami, cucu laki dari anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Oke, itu nggak dapat. Itu cuma sekedar ini aja, tambahan saja. Ya. Nah, bapak, ibu, suami, cucu, bapak, ayah dapatnya berapa? Dapat 1/6 dulu. Baik, dapat 1/6 dulu. Kenapa? Karena ada cucu gantiin anak. Ya. Ibu dapat berapa? 1/6 juga karena ada anak. Suami dapat berapa? Karena cucu. Suami dapat 1/4 karena ada cucu. Baik, itu kan nanti ada sisanya. Nanti sisanya buat ayah. Karena apa? Ya, plus asobah. Karena anak atau cucunya perempuan. Kalau anak atau cucunya laki, dapat plus asobah enggak? Enggak dapat. Dia hanya dapat 1/6 saja. Baik, cek tes lagi. Sekarang tugas kedua. Ini gampang. Apa tuh? Cucu perempuan dapat setengah, ya, setengah. Itu nanti cucu perempuan, pokoknya kalau nggak ada anak perempuan, dia ganti anak perempuan. Ya, setengah ya. Cuma kadang-kadang dia nggak dapat kalau ada anak perempuan atau ada anak laki. Ya, itu kita belum bahas dulu. Nanti kita bahas itu setelah ini. Yang penting sekarang yang 6 ini dulu. Baik, yang kedua, kalau ahli warisnya istri, ibu, dan anak perempuan. Anak perempuannya 1. Istri 1/8 karena apa? Ada anak perempuan. Ibu 1/6. Ya, ibu 1/6 ya kaidahnya kalau ada anak, baik anak laki, anak perempuan, ibu 1/6. Ibu tuh gampang. Ya, ada anak laki, anak perempuan, pokoknya 1/6. Begitu ya. Anak perempuannya berapa? Setengah.
anak perempuannya setengah. Nah ini nggak ada asobah ini. Kalau nggak ada asobah biasanya ada sisa. Cuma kalau ada, nanti cara penghitungannya memang akan diatur sehingga hartanya habis. Ya, hartanya habis. Ini kita belum masuk cara ngitungin bagian-bagiannya dulu. Sudah paham Bu ya? Istri kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Ibu kenapa dapat 1/6? Ada anak juga. Mau laki mau perempuan itu nggak pengaruh. Ya. Anak perempuan kenapa dapat setengah? Karena sendiri. Anak perempuan 1 dan tidak ada anak laki sendiri. Baik, gampang. Kemudian suami, anak perempuan dan bapak. Suami, anak perempuan dan bapak. Ya. Satu aja. Baik. Suami dapat berapa? 1/4 karena ada anak. Anak perempuan dapat setengah karena sendiri dan tidak ada anak laki. Bapak dapat 1/6 plus asobah karena anak yang ada hanya perempuan. Sebab kalau ada anak laki, bapak dapatnya berapa? 1/6 saja, tidak plus asobah. Jadi bapak dapat 1/6 plus asobah kalau anaknya hanya perempuan, atau kalau nggak anak perempuan, cucu perempuan. Tapi kalau ada anak laki atau cucu laki dari anak laki, bapaknya dapat berapa? Kalau ada anak laki saja. Kalau anaknya laki, ya, 1/6 saja. Tidak 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah hanya kalau siapa? Anaknya anak perempuan saja, tidak ada anak laki atau cucu perempuan. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. 2 anak perempuan, 3 anak laki, seorang istri. Kenapa? 3 laki ya, 3 anak laki ya, 3 laki. 3 laki repot, 3 suami lagi, 3 anak laki maksudnya. 3 anak laki. Dua anak perempuan, 3 anak laki, seorang istri. Gampang. Ya, jadi kalau warisan tuh yang dihitung ashabul furud dulu. Ada nggak ashabul furudnya? Ashabul furud yang pasti ada yang dapat. Istri ashabul furud. Dapat berapa dia? 1/8 karena ada anak. Nah, anak laki dan anak perempuan asobah. Ya, asobah bil ghair. Ya, asobah semuanya. Jadi di situ dalam kondisi ini anak perempuan bukan ashabul furud, tapi asobah. Karena kenapa dapat asobah? Karena bersama anak laki-laki. Karena bersama anak. Jadi nggak ada lagi tengah-tengah 2/3, walau 1, walau 2, walau 3. Jadi anak perempuan walau 2, ya,
3, 4, 5. Kalau ada anak laki, walau anak lakinya 1, jadi asobah. Berarti kalau misalnya anak laki dicoret nih, 3 anak laki kita coret, berarti berapa jatah anak perempuan? 2/3. Jatah anak perempuan 2/3. Istri tetap 1/8. Istri tetap 1/8. Baik, kita lihat lagi. 3 anak perempuan, ibu, bapak, suami. Tiga anak perempuan, ibu, bapak, suami. Tiga anak perempuan. 3 perempuan. Kalau anak perempuan lebih dari 1 dan tidak ada anak laki. Oke, 2/3. Ibu. Kenapa ibu 1/6? Ada anak. Bapak 1/6 plus asobah. Kenapa 1/6 plus asobah? Karena anaknya cuma perempuan, tidak ada anak lah. Suami 1/4. Suami 1/4. Baik, kita lanjutkan lagi coba. 3 anak perempuan ini diganti menjadi 3 saudara perempuan. Baik, berapa gimana jadi? 3 saudara perempuan. Nah, saudara perempuan bukan ahli waris. Belum bagiannya. Ya, saudara perempuan kalau ada bapak itu mahjub. Saudara kalau ada bapak dan ada anak laki itu terhalang. Cuma walau terhalang dia mempengaruhi, bisa merubah konstelasi ya. Bisa merubah. Baik, ibu. Kenapa ibu 1/6? Tidak punya anak, tidak ada anak tapi punya saudara. Cuma masalahnya di sini saudaranya gak dapat karena terhalang oleh bapak. Oke, katakanlah tadi berapa kaidahnya? Kalau punya saudara lebih dari 1 dapat 1/4. Baik, bapak dapat berapa? Asobah karena tidak punya anak. Ibu dapat suami dapat setengah. Ya, maka ibu di sini posisinya ya itu dapat 1/3 sisa. Ya, dapat 1/3 dari sisa. Karena dia dianggap tidak punya anak. Ya. Ayah dapat berapa tadi? Dapat asobah.
Baik, ayah dapat asoba. Jadi nanti ini agak rumit memang. Nanti itu kan suami dapat berapa? Setengah. Berarti setengahnya itu diambil sepertiganya buat ibu. Nanti sisa yang paling akhir itu buat ayah. Ya, buat ayah. Ya. Sepertiga dari sisa, bukan sepertiga harta. Karena lihat, perhatikan bagian ibu, jika almarhum meninggalkan suami atau istri bersama ayah. Tadi kan ada saudara sebenarnya, cuma saudara itu dianggap nggak ada karena terhalang oleh ayah. Begitu ya. Berarti kalau misalnya ya, ya, sama saja kalau seandainya mesti tiga saudara perempuan nggak ada. Ya, ibu, bapak, suami. Ya, bapak tetap dapat asoba, cuma suami dapat setengah. Ibu dapat sepertiga dari setengah itu, bukan sepertiga dari harta. Nanti sisanya itu buat katakanlah harta warisannya 100 juta. Suami dapat berapa? 50 juta. Nah, ibu dapat sepertiga dari 50. Sisanya buat ayah. Buat ayah. Baik. Lagi Bu, lancar ya? Baik, sekarang berikutnya tidak saya tulis di sini ya. Seseorang meninggalkan istri. Saya meninggal. Baik, ibu. Istri udah? Enggak dulu, sebentar. Sabar. Baik. Istri, ibu, ayah, tiga orang anak perempuan. Istri, ibu, ayah, tiga orang anak perempuan. Istri, tulis dulu. Ibu, ayah, tiga orang anak perempuan. Istri 1/8 karena ada anak. Baik. Ibu, Ibu 1/6 karena ada anak. Oke. Anak perempuan? Anak perempuan berapa? Anak perempuan dulu. Anak perempuan 2/3. Ya. 2/3 dibagi sama, dibagi rata. Tinggal ayah. 1/6 plus asoba. Kenapa? Karena hanya ada anak perempuan. Baik, karena ada hanya anak perempuan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya mau kasih soal itu takut ada yang gak nyaman. Anaknya banyak. Baik, anak laki-laki 3, anak perempuan 3.
Ya. Saudara 2, saudara laki-laki 2, anak laki 3, anak perempuan 3, saudara laki-laki 2, ibu 1, 1 ibu, 3 laki, 3 perempuan, saudara laki 2. Seseorang meninggal, punya anak laki 3, anak perempuan, saudara laki-laki 2, ibu pasti 1 lah ya. Ya pokoknya yang meninggal punya anak laki-laki, mau laki mau perempuan itu nggak pengaruh. Kalau yang meninggal suami pasti istri kan, tapi kalau yang meninggal, ya anggaplah misalnya istri, suaminya udah meninggal juga misalnya. Yang ada cuma anak laki, anak perempuan, saudara